Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, para habaib, para kiai, para asatid, wabil khusus akhina fillah Al-Habib Umar Zaki bin Abu Bakar As-Segaf, dan segenap para alim ulama, para asatid yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, di malam yang penuh berkah ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama di majlis yang insya Allah dihujani berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak hadir kita ke majlis ini terkecuali insya Allah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa-doa kita diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga hadirnya kita ke majlis ini mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, malam hari ini kita masih berada di bulan yang spesial. Bulan yang dikatakan oleh para ulama sebagai bulan bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sya'ban ini bulan yang istimewa, tapi banyak orang yang tidak mengetahui. Sya'ban ini bulan yang istimewa, tapi banyak orang yang melalaikannya, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu kalau datang bulan Sya'ban, beliau memperbanyak puasa lebih banyak daripada puasa-puasa sunnah beliau di bulan-bulan yang lainnya. Sehingga salah seorang sahabat yang bernama Usamah bin Zaid bertanya kepada Nabi Muhammad, mengapa beliau kalau di bulan Sya'ban itu banyak puasa, tidak seperti bulan-bulan yang lain. Maka Nabi Muhammad mengatakan, ini bulan banyak manusia yang melalaikannya. Bulan di antara Rajab dan Ramadan, bulan yang dihapit oleh bulan Rajab dan Ramadan, yaitu bulan Sya'ban. Kata Nabi Muhammad, banyak orang yang melalaikannya. Karena Rajab itu termasuk daripada Ashhurul Hurum, bulan yang mulia, sehingga orang itu semangat beribadah di bulan Rajab. Kemudian Ramadan pemimpinnya bulan-bulan yang lain, bulan yang paling mulia, dan orang banyak beribadah di waktu itu, sehingga yang di tengah-tengahnya ini bulan Sya'ban banyak dilalaikan oleh manusia. Dan dikatakan oleh Rasulullah, wa huwa syahrun turfa'u fihil a'mal. Bulan Sya'ban ini bulan di mana amal perbuatan manusia dilaporkan, diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Istilah kalau di dalam perniagaan itu tutup buku akhir tahun. Amal manusia selama 1 tahun itu di bulan Sya'ban diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa uhibbu an yurfa'a amali wa ana shaim. Dan kata Nabi Muhammad, aku menginginkan amal perbuatanku itu diangkat kepada Allah sedang aku dalam keadaan berpuasa.
Jadi bulan Sya'ban ini amal perbuatan manusia diangkat kepada Allah, dan salah satu amalan yang diamalkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di bulan Sya'ban, beliau memperbanyak puasa. Para ulama menjelaskan bulan itu akan semakin istimewa jikalau di dalamnya terjadi banyak sejarah yang besar. Semakin besar menunjukkan semakin istimewa bulan tersebut. Bulan lalu kita di bulan Rajab diingatkan dengan peristiwa besar, perjalanan Nabi Muhammad, di mana beliau diperjalankan oleh Allah minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Mukjizat yang besar, perjalanan Isra wal Mi'raj. Pulang dari Isra wal Mi'raj, Nabi Muhammad membawa oleh-oleh untuk kita, perintah dari Allah mengerjakan sholat 5 waktu. Bulan Sya'ban juga terdapat sejarah di dalamnya, salah satunya adalah tahwilul qiblah, pindahnya arah kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah yang berada di kota Mekah Al-Mukarramah. Lah dulu kiblatnya orang Islam kemana? Para ulama menjelaskan di dalam kitab tafsir Mafatihul Ghaib karya Fakhruddin Ar-Razi, disebutkan bahwasanya dahulu umat Islam itu ketika di Mekah, pendapat yang pertama kiblatnya di Ka'bah. Kemudian ketika Nabi hijrah ke Madinah, Allah perintahkan menghadap ke Baitul Maqdis. Pendapat yang lain mengatakan dahulu, dari mulai dulu kiblatnya Nabi Muhammad, kiblatnya umat Islam Baitul Maqdis. Hanya saja ketika Nabi Muhammad di Mekah, Nabi itu menjadikan Ka'bah antara beliau dan Baitul Maqdis. Jadi menghadapnya tetap ke Baitul Maqdis, tapi Nabi Muhammad gak pernah belakangin Ka'bah. Jadi kalau sholat di depannya Ka'bah, tapi arahnya ke Baitul Maqdis. Pendapat yang lain mengatakan dari dulu kiblatnya umat Islam adalah Baitul Maqdis. Jadi Nabi Muhammad mulai pertama kali sholat ya kiblatnya Baitul Maqdis. Dan ketika hijrah ke Madinah masih menghadap ke Baitul Maqdis selama 17 bulan lamanya. Setelah 17 bulan Nabi Muhammad kemudian diperintahkan oleh Allah untuk berpindah arah kiblat dari Baitul Maqdis menuju ke Ka'bah Al-Musyarrafah yang ada di kota Mekah Al-Mukarramah. Kenapa kok dipindah? Karena Nabi yang minta. Nabi berharap sama Allah agar kiblatnya umat Islam itu dipindahkan dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Mengapa? Karena dulu banyak orang Yahudi yang tinggal di kota Madinah. Ketika Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah, Nabi sholat kiblatnya menghadap ke Baitul Maqdis. Orang Yahudi itu berkata apa? Innahu yatba'u kiblatuna wa innahu yukhalifuna walaula nahnu, kata orang Yahudi, kalau bukan karena kami, lam yadri aina yastaqbil, itu Muhammad gak tahu kemana dia harus menghadap. Nah ini yang tidak disukai sama Nabi Muhammad. Orang Yahudi mengklaim kalau Baitul Maqdis itu kiblat mereka, dan Nabi Muhammad ngikutin mereka. Maka Nabi Muhammad minta kepada Allah agar dipindahkan. Pindahnya kemana? Ke Ka'bah. Kenapa kok Ka'bah? Karena Ka'bah adalah kiblatnya Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Minta Nabi ke Allah. Setiap kali selesai sholat, beliau menengadahkan wajahnya ke langit, menunggu wahyu dari Allah, menunggu Jibril turun dari langit bawa wahyu dari Allah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Nabi Muhammad. Sampai akhirnya ketika sudah 17 bulan lamanya, turunlah firman dari Allah subhanahu wa ta'ala. 17 bulan Nabi menghadap ke Baitul Maqdis. Setelah itu turun firman dari Allah subhanahu wa ta'ala, qad nara taqalluba wajhika fis sama, kami telah lihat, kata Allah, wajahmu yang engkau arahkan ke arah langit. Falanuwalliyannaka kiblatan tardhaha, dan kami akan memalingkan untukmu kiblat sesuai dengan keinginanmu. Jadi ayat proses pemindahan kiblat ini istimewa. Yang pertama apa? Nabi Muhammad itu menengadahkan wajahnya ke arah langit, dan Allah bilang apa? Kami telah memperhatikan wajahmu
yang engkau arahkan ke arah langit. Wajahnya Nabi diperhatikan oleh Allah, itu sudah istimewa. Kita itu kadang kalau ketemu sama orang yang spesial ya, kadang kalau kita ngomong ya karena dia sibuk atau apa, kita nggak diperhatikan. Tapi kalau sampai kita digubris, dilihat, diperhatikan, didengarkan, direspon, itu kan bahagianya luar biasa. Nabi Muhammad ini menengadahkan wajahnya ke arah langit, dan Allah ketika berfirman, kami telah melihat wajahmu yang engkau tengadahkan ke arah langit. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram, pindahlah arah kiblat. Qad nara taqalluba wajhika fis sama fala nuwalliyannaka kiblatan tarduha, dan kami akan memalingkan untukmu kiblat sesuai dengan keinginanmu. Jadi sesuai dengan apa yang diminta sama Nabi Muhammad. Dan ini pembuktian daripada firman Allah yang lain dalam surat Ad-Duha, wala saufa yu'tika rabbuka fatardha, dan sungguh Tuhanmu akan memberikan kepadamu sesuatu yang membuatmu ridha. Salah satunya apa? Di mana Nabi minta arah kiblat dipindahkan, dan dipindahkan oleh Allah, fala nuwalliyannaka kiblatan tardhaha, sesuai dengan yang kau inginkan, sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini cintanya Allah kepada Nabi Muhammad. Kemudian apalagi yang terjadi di bulan Sya'ban? Turunnya perintah sholawat kepada Nabi Muhammad di tahun kedua setelah hijrahnya Nabi Muhammad. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Perintahnya sholawat ini turun di bulan Sya'ban. Oleh karena itu para ulama mengatakan Sya'ban syahrus salata ala nabi. Sya'ban itu bulannya sholawat kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Karena perintahnya sholawat turun di bulan Sya'ban. Kata Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki dalam kitabnya Madza fi Sya'ban, jikalau kita ingin mengetahui keutamaan, keistimewaannya sholawat kepada Nabi Muhammad, maka kita bisa mentadaburi firman Allah tentang perintahnya sholawat. Kita itu manusia diperintahkan sama Allah banyak perintah. Diperintahkan puasa, diperintahkan sholat. Tapi satu perintah yang dimana sebelum Allah memerintahkan kita sudah dimulai dilakukan lebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta dengan para malaikatnya, apa? Sholawat kepada Nabi Muhammad. Innallaha wa malaikatahu, Allah dulu beserta dengan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi Muhammad. Baru setelah itu kita orang-orang yang beriman diperintahkan, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu. Nah, ini sudah menunjukkan istimewanya sholawat kepada Nabi Muhammad. Dan masih banyak keutamaannya sholawat. Al-Imam Abu Laits As-Samarqandi beliau mengatakan, laulam yakun fis salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam thawabun siwa annahu yarju bidzalika asy-syafa'ah. Andai saja bersolawat kepada Nabi Muhammad itu nggak ada pahalanya. Andai saja dalam solawat itu nggak ada pahalanya, tapi orang yang bersolawat itu berharap kelak dengan solawatnya dia mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad. Maka sudah seharusnya bagi orang yang berakal sehat tidak meninggalkan solawat, karena setiap dari kita berharap kelak di hari kiamat dapat syafaat dari Nabi Muhammad. Kalau dengan bersolawat kita berharap dapat syafaat dari beliau, jangan ditinggalkan. Belum lagi ternyata selain kita berharap dapat syafaat, ternyata banyak sekali keutamaan, fadilah, pahala bagi mereka yang bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi itu sampai pernah datang kepada sahabatnya suatu hari dalam keadaan wajahnya itu bahagia, gembira. Nampak kegembiraan di wajah beliau. Sahabat penasaran, tanya sama Nabi Muhammad. Apa jawab Nabi Muhammad? Jibril datang kepada saya bawa kabar dari Allah. Apa kabar yang membuat Nabi Muhammad bahagia? Apakah beliau diberikan istana sama Allah? Bukan. Apa beliau dikasih gunung dari emas sama Allah? Bukan. Apa yang membuat beliau bahagia sampai para sahabat itu tahu kalau Nabi sedang berbahagia? Berarti nampak jelas kebahagiaan di wajah beliau.
Kata Nabi Muhammad, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada saya. Apa firman-Nya? Ama tardha ya Muhammad, apakah engkau tidak ridha wahai Muhammad, an la yusalliya alaika ahadun min ummatik, tidak seorang pun dari umatmu bersolawat kepadamu, illa sallaitu alaihi asyra, kecuali aku bersolawat untuknya 10 kali. Jadi Allah bertanya sama Nabi Muhammad, apakah kau tidak ridha wahai Muhammad, tidak seorang pun dari umatmu solawat kepadamu 1 kali, kecuali aku balas dengan 10 solawat, yang artinya 10 rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi Muhammad tuh bahagia karena apa? Kita ini umatnya, kalau solawat kepada beliau sekali dibalas sama Allah dengan 10 rahmat. Yang jadi pertanyaan kita, yang jadi umatnya ini, yang dapat kenikmatan itu bahagia enggak? Kita bahagia enggak ketika tahu ternyata setiap solawat yang kita aturkan kepada beliau dibalas dengan 10 rahmat oleh Allah Subhanahu. Kalau kita bahagia, harusnya kita enggak ninggalkan solawat, yang ada kita memperbanyak solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Dan jangan pernah mengira Nabi Muhammad dapat manfaat dari solawat kita atau dapat pertolongan dari solawat kita. Orang seperti kita ini tidak bisa berbuat apa-apa buat Nabi Muhammad, tapi sholawat kita kepada Nabi Muhammad sebagai bentuk rasa terima kasih kita atas jasanya yang besar, perjuangannya yang luar biasa, cintanya kepada kita yang luar biasa. Dan itu kita belum bisa balas. Dan sholawat itu bukan balas jasanya Nabi, kita hanya bisa sedikit berterima kasih kepada Nabi Muhammad. Dan yang dapat manfaat dari sholawat bukan Nabi, tapi kita sebagai umatnya Nabi Muhammad yang dapat manfaat dengan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi. Saking banyaknya keutamaannya solawat, para ulama itu punya banyak karya. Jenengan kalau nyari kitab mulai dari 500 tahun yang lalu sampai 2022 tidak berhenti orang ngarang kitab, nyusun kitab tentang keutamaannya solawat. Dari mulai 1000 tahun yang lalu mungkin sampai hari ini 2022, itu terus ada orang yang nyusun kitab tentang sholawat kepada Nabi, keutamaannya sholawat kepada Nabi Muhammad, baik dengan hadis-hadisnya Nabi, dan juga pengalaman-pengalaman orang yang dapat keberkahannya sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dari mulai yang sakit berkat sholawat sembuh, dari mulai yang punya utang berkat sholawat lunas, dari orang yang punya hajat banyak berkat sholawat kabul hajatnya. Banyak sekali pengalaman pribadi manusia yang dia dapatkan keberkahan daripada bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam kitab Anisul Mu'minin itu disebutkan dulu Imam Busiri yang mengarang kitab Burdah Al-Madih. Al-Imam Al-Busiri itu dulu pernah kena sakit. Kata beliau, usibtu bisyalali an-nisfi, saya pernah sakit, kena sakit lumpuh setengah. Kalau hari ini bahasa kita stroke, lumpuh setengah. Nah, Imam Busiri ini pengen nyusun sebuah qasidah isinya puji-pujian untuk Nabi Muhammad. Dia sudah pergi ke tabib, belum dapat kesembuhan dari Allah, sampai akhirnya beliau mengatakan fasallaitu ala rasulillahi mi'ata marrah qabla an anam. Sebelum tidur beliau baca sholawat 100 kali kepada Nabi Muhammad. Tidur, dalam tidurnya mimpi ketemu Nabi Muhammad. Sama Nabi Muhammad dikasih burdah, kainnya Nabi Muhammad diberikan burdahnya kepada Imam Busiri dalam mimpi. Dan Nabi Muhammad berkata kepada Imam Busiri, absyir bisyifai minallah, dikasih kabar gembira tentang kesembuhan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bangun dari tidur, apa kata Imam Busiri? Saya sembuh dan seakan saya tidak pernah sakit sebelumnya. Ka'anna lam yakun durrun bi qabla dzalik, seakan-akan saya sebelumnya gak sakit. Saking apa? Sempurnanya diberikan kesembuhan oleh Allah. Itu puji-pujian yang tadinya mau diberi judul Al-Bur'ah, yang artinya syifa, kesembuhan. Karena Imam Busiri itu tujuannya mau bikin qasidah muji Nabi Muhammad supaya dapat kesembuhan dari Allah. Mau dikasih judul Al-Bur'ah, tapi akhirnya beliau beri judul Al-Burdah sebagai bentuk penghormatan atas burdahnya Nabi Muhammad yang beliau terima di dalam mimpi. Dia dapat burdah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi
Dan masih banyak, jangan kalau buka kitab-kitab itu ya Allah, banyaknya sekali orang-orang yang menceritakan tentang keutamaannya bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di bulan Sya'ban ini juga turun perintah puasa di bulan Ramadan. Jadi di tahun kedua setelah hijrahnya Nabi Muhammad, di bulan Sya'ban turun ayat Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Perintah puasa di bulan suci Ramadan. Dan sebentar lagi kita akan masuk ke bulan Ramadan, bulan yang mulia, bulan yang di malamnya terdapat malam yang lebih mulia daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu sekitar kurang lebih 80 tahunan, 83 tahun atau lebih daripada 83 tahun. Ada satu malam yang di dalamnya lebih mulia daripada 1000 bulan, lebih daripada 83 tahun. Maka orang kalau paham hitung-hitungan harusnya nggak mau kehilangan bulan tersebut. Dan bulan Ramadan itu diibaratkan tijarah lan tabur, perniagaan yang nggak ada ruginya. Jangan itu kalau dagang soto misalnya, satu mangkok harganya 10.000, modalnya 5.000, keuntungannya berapa? 5.000. Kemudian ada bulan tertentu jenengan bisa jual soto harganya 500.000, modalnya tetap 5.000, tapi bisa jual 500.000, dan itu pasti laku. Lah kalau pas datang bulan itu jenengan peraih kan rugi. Padahal di satu waktu itu saja kalau dilakukan bisa peraih setahun. Nah ini Ramadan, amal ibadah manusia dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang wajib dilipat gandakan, yang sunnah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka rugi kalau sampai kita nggak ngambil keuntungan, nggak ngambil nasib bagian kita daripada bulan suci Ramadan, bulan di mana Al-Quran diturunkan oleh Allah, bulan di situ ada malam yang lebih mulia daripada 1000 bulan. Orang-orang yang soleh itu dari mulai bulan Sya'ban sudah mempersiapkan untuk menyambut bulan suci Ramadan. Sudah ada riyadhahnya, persiapan agar masuk bulan suci Ramadan betul-betul dalam keadaan siap. As-shalawatil khams, sholat 5 waktu, wal jum'ah ilal jum'ah, dan dari satu Jumat ke Jumat yang berikutnya, wa Ramadan ila Ramadan, dan kata Nabi Muhammad Ramadan ke Ramadan berikutnya kafaratun, pelebur diantaranya, dengan syarat apa? Menjauhi dosa-dosa besar. Jadi jangan kalau kemarin Ramadan puasa, kemudian tahun ini Ramadannya puasa, di antara Ramadan kemarin sampai Ramadan yang ini kalau ada dosa di tengah-tengahnya, dosa-dosa yang kecil diampuni oleh Allah Subhanahu. Tahun ini Ramadan puasa, ketemu tahun depan Ramadan lagi, dosa di antara itu dosa-dosa kecilnya diampuni oleh Allah Subhanahu. Dan masih banyak keutamaannya bulan suci Ramadan. Dalam kitab An-Nasaih Ad-Diniyah dijelaskan oleh Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, hendaknya orang yang berpuasa itu juga jangan sampai tidak memperhatikan adabnya puasa. Puasa itu punya adab. Kata Nabi Muhammad dalam hadisnya, berapa banyak orang yang berpuasa itu rubas saim, tapi nggak dapat apa-apa dari puasanya kecuali hanya lapar dan dahaga. Pahalanya puasa nggak dapat. Puasanya cuma dapat kenapa? Lapar dan dahaga. Kenapa? Karena ketika berpuasa dia melakukan hal-hal yang menjadikan pahala puasanya sirna. Apa adabnya puasa? Kalau sedang puasa hati-hati, jangan ghibah, jangan namimah, jangan menghina orang, jaga lisan kita, jaga mata kita. Ini anggota tubuh harus dijaga. Jangan sampai mengucapkan ucapan-ucapan yang tidak ada manfaatnya. Gunakan lisan kita untuk berzikir, gunakan lisan kita untuk bertadarus Al-Quran. Ramadan itu syahrul Quran, perbanyak baca Al-Quran. Maka adabnya puasa, adabnya Ramadan dijaga. Jangan sampai ghibah, jangan sampai mencaci, jangan sampai gunakan lisan untuk perkara-perkara yang nggak baik. Mata juga dijaga, telinga dijaga, kaki dijaga. Dan jangan sampai kalau malam makannya kebanyakan. Ini adabnya puasa.
Dan kalau siang tidurnya kebanyakan. Orang puasa itu suruh ngerasakan rasanya lapar, rasanya dahaga. Nah, kalau waktunya dibuang sia-sia hanya untuk makan dan tidur, kadang orang kalau puasa itu Lebaran malah timbangannya naik. Niki poso ni piye iki? Puasa 1 bulan, masya Allah orang Islam itu ya. Kalau Ramadan puasa 1 bulan, tapi kalau Lebaran kok pada naik timbangannya. Logikanya orang puasa itu kan seperti orang diet. Nah itu karena apa? Digodok habis maghrib. Biasanya kalau hidup normal sehari makan kadang 2 kali 3 kali lah, sarapan, makan siang, makan malam. Kalau sudah Ramadan mulai makannya ba'dal maghrib tapi 6 kali. Dari mulai ba'dal maghrib, ba'dal isya, habis taraweh jam 12 malam sebelum sahur sama sahur. Nah ini kata Al-Habib Abdullah bin Awil Haddad, kalau malam jangan kebanyakan makan. Supaya apa? Kalau kebanyakan makan nanti siangnya ngantuan. Kalau siangnya ngantuk akhirnya banyak tidur, waktu yang bermanfaat ketika dia berpuasa dia buang sia-sia. Wah masya Allah awakmu kuat puasa ya? Kuat lah, habis subuh masuk masuk selimut bangun setengah 6 maghrib kok. Lah gimana enggak kuat? Mau setahun puasanya kuat. Nah ini akhirnya melewatkan 1 bulan penuh gak dapat apa-apa. Karena apa? Buang waktunya sia-sia. Maka ini perlu diperhatikan, jangan terlalu banyak makannya, supaya di waktu siang juga dia masih bisa banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbanyak ibadah di bulan suci Ramadan. Para ulama, Imam Syafi'i itu diriwayatkan kalau datang bulan suci Ramadan 1 hari yang khatamkan Quran 2 kali, 1 bulan 60 kali. Siang khatam Quran, malam khatam Quran, siang khatam Quran, malam khatam Quran. 1 bulan 60 kali. Orang-orang soleh zaman dahulu kalau malam bangun sholat taraweh, nggak ninggalkan sholat sunnah taraweh supaya dapat pahalanya daripada membangun malam-malam di bulan suci Ramadan untuk beribadah. Nah mereka orang-orang soleh itu bagi bacaan Qurannya. Ada yang taraweh ngaji Quran, pakai Quran 3 hari sekali khatam. Ada yang seminggu sekali khatam. Ada yang 5 hari sekali khatam. Kata Al-Habib Abdullah bin Awil Haddad dalam kitabnya Nasaih Diniyah, kalau kau bisa bagi kemudian ambil di malam-malam ganjil, malam terakhir, maka itu bagus. Tapi kata beliau kalau tidak mampu ya tetaplah sholat taraweh yang ringan. Kalau nggak bisa sama dengan baca Quran yang panjang, minimal pakai surat-surat yang pendek. Tapi beliau ngasih tahdzir, hati-hati dengan sholat yang nggak bisa lama seperti orang-orang soleh. Sholatnya pakai surat-surat yang pendek, mungkin lebih cepat, tapi jangan kebablasan cepatnya sampai akhirnya ada rukun-rukunnya sholat yang ditinggalkan. Karena sholat itu punya tata cara, ya, ada rukunnya, mulai dari niat, terus berdiri bagi yang mampu di sholat fardu, kemudian takbiratul ihram bersama dengan niat, kemudian membaca Fatihah dengan basmalah, kemudian ruku, tumak ninah, i'tidal, tumak ninah, sujud, tumak ninah, duduk di antara sujud, tumak ninah, kemudian tasyahud, sholawat kepada Nabi Muhammad, kemudian salam, melakukan semuanya dengan tertib. Ini ada rukun-rukunnya yang harus dipenuhi. Baca Fatihah, Fatihah sendiri ada syaratnya. Syaratnya membaca Al-Fatihah, dengar sendiri. Kemudian memperhatikan huruf-hurufnya, jangan sampai ada hurufnya yang hilang. Kemudian ada tasdidat, ada 14 tasdid di dalam Fatihah yang harus diperhatikan juga. Jangan sampai membaca dengan lahan yang sampai merubah maknanya Fatihah, seperti an'amta jadi an'amtu jadi an'amti, maknanya berubah. Nah ini harus diperhatikan ketika baca Fatihah. Nah jangan sampai kita terlalu cepat melakukan sholat, cepat-cepat justru malah akhirnya bacaannya tidak benar, atau ada salah satu daripada rukunnya hilang. Seperti tumak ninahnya, kebanyakan orang kalau kecepatan itu, kalau bisa cepat dengan melakukan semuanya tidak ada masalah, sah. Walaupun tetap lebih afdolnya melakukannya nggak cepat-cepat. Kemudian sunnah-sunnahnya dikerjakan supaya bisa sempurna. Kalau ndak misalnya mau ngerjakannya cepat, mengerjakannya nggak mau ngambil sunnah-sunnahnya, mau ngambil wajibnya, ya kurang afdol.
Tapi kalau dalam syariat kita mau bicara hukum, ya asalkan rukunnya semua dilakukan sah. Tapi melakukannya dengan benar. Nah, ditakutkan kalau sholatnya kecepatan, kata Habib Abdullah bin Awil Haddad, takhfif al-mufrid. Jadi kebablasan, kecepatan. Takutnya apa? Bacaan Fatihahnya kacau. Kemudian tidak tumak ninah, ketika ruku tidak tumak ninah, i'tidal nggak tumak ninah. Padahal dulu di zaman Nabi Muhammad ada orang yang sholat gitu nggak pakai tumak ninah. Selesai sholat menghadap Nabi, mengucap salam sama Nabi, dibalas. Dan Nabi mengatakan apa? Irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Kembali kau sholat, kau belum sholat. Padahal dia sudah sholat. Balik lagi sholat dengan sholat yang sama. Selesai sholat menghadap Nabi, salam sama Nabi, dijawab sama Nabi. Apa kata Nabi Muhammad? Irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Sampai 3 kali. Akhirnya dia bilang apa? Walladzi ba'atsaka bil haqq, demi yang mengutusmu membawa kebenaran. Ya Rasulullah, saya nggak bisa yang lebih baik dari ini. Fa'allimni, ajarkan kepada saya. Maka diajarkan sama Nabi Muhammad, idza qumta ila shalah fakabbir waqra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Baca surat Al-Fatihah. Selesai setelah itu farka hatta tatma'inna raki'an. Rukuklah kau sampai engkau sempurna dalam rukukmu, tumakninah dalam rukukmu. Tsummarfa, kemudian angkat, i'tidal hatta ta'dila qa'iman, sampai kau berdiri sempurna. Tsummasjud, kemudian sujudlah hatta tatma'inna sajida, sampai kau tumakninah dalam sujudmu. Tumakninah itu diam sejenak. Jadi ketika sujud ada diam sejenak. Batasan waktunya minimalnya mengucap subhanallah. Ketika rukuk, sudah sampai di posisi rukuk, diam sejenak, jangan langsung angkat. Diam sejenak dengan kadar waktu subhanallah. Sujud suruh tumakninah, duduk di antara sujud suruh tumakninah sama Nabi juga. Kemudian Nabi katakan apa? Waf'al dzalika fi shalatika kulliha, dan lakukan ini di seluruh salatmu. Diajarin tumakninah sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu kita harus perhatikan. Jangan sampai melakukannya terlalu cepat, karena sebetulnya kalau kita ngerjakan sunnahnya bacanya cepat juga bisa. Karena biasanya orang kalau tarawih itu kan bacanya agak lebih cepat, tidak ada masalah asalkan makhraj hurufnya diperhatikan. Karena sholatnya 20 rakaat, maka bacanya agak dipercepat biar rampungnya nggak kelamaan, tidak ada masalah. Tapi kalau dikerjakan dengan sunnahnya tidak ada masalah, toh masih bisa cepat. Bacanya qul huwallah, idza jaa nasrullah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Itu kan surat-surat pendek, bisa dibaca cepat. Kemudian ketika ruku misalnya, baca doanya ruku cepat kan tidak ada masalah. Yang penting aman tumakninahnya. Allahu Akbar, subhana rabbil azim wa bihamdi, subhana rabbil azim wa bihamdi, subhana rabbil azim wa bihamdi. 3 kali cepat, masih nyandak. Dan itu aman. Nah, dilakukan sunnah-sunnahnya, diperhatikan sholatnya supaya sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang jadi imam juga diperhatikan, jangan kecepatan, karena imam itu ibarat nahkoda, kan bawa makmum juga. Loh, saya bisa tumakninah lah, makmummu gimana? Kadang imam kecepatan tidak memperhatikan makmumnya, makmumnya bingung sampai ngos-ngosan, ngikutin iramanya imam nggak bisa. Imamnya rukuk, dia mau rukuk, imamnya sudah i'tidal lagi. Dia mau ke i'tidal, imamnya sudah sujud, gelundung makmumnya. Nah, ini harus diperhatikan. Sholat lama kelamaan, Nabi Muhammad juga ngajarin. Di belakang kau mungkin ada orang yang tua, sholat kecepatan dia juga tidak baik. Jadi di tengah-tengah diperhatikan supaya apa? Bulan suci Ramadan kita bisa betul-betul beribadah kepada Allah dalam keadaan khusyuk, dalam keadaan hati yang hadir. Semoga kita disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke bulan suci Ramadan, bisa berpuasa dalam keadaan imanan wahtisaban, mendapatkan malam Lailatul Qadar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga di awaluhur rahmah kita dapat rahmahnya Allah, di pertengahannya ada maghfirah, kita dapat maghfirahnya Allah, di penghujung Ramadan ada itqun minan nar, dibebaskan dari siksa neraka, kita tergolong sebagai orang-orang yang dibebaskan dari siksa nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga tidak keluar daripada bulan suci Ramadan kecuali kita tergolong sebagai orang-orang yang menang, minal aidin wal faizin wal maghbulin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, walhamdulillahi rabbil alamin, wal afu minkum, thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.